Para sahabat, saya menghadirkan buku yang masih sangat baru, masih fresh, kinyis-kinyis. Ini ya, judulnya Sosiolog Rakyat, ya, Intelektualisme dan Aktivisme 50 tahun Ari Sucipto. Ari Sucipto ini sekarang menjadi Wakil Rektor 3 Universitas Gadjah Mada yang mengurusi mahasiswa, alumni, dan pengabdian pada masyarakat. Ini sahabat lama, sahabat abadi saya dari muda. Dan ini buku ini untuk memperingati ya, atau merayakan 50 tahun Ari Sucipto. Ada banyak penulis yang memberikan kontribusi, jadi ini buku sebenarnya bukan buku yang ditulis oleh Ari Sucipto, tetapi buku yang ditulis oleh para sahabat, para kolega, termasuk para cantrik, para murid tentang Ari Sucipto. Ya. Jadi dari 50-an penulis, saya sebagai editor ya, saya merakit dari 50-an penulis itu kita klaster menjadi beberapa ini ya. Yang pertama bicara soal sosok, ya, sosok perjalanan Ari Sucipto gitu. Dan Profesor Heri Nugroho ini kita taruh sebagai penulis pertama atau bahasanya koeditor. Fatih Gama Bisono Nasution tulisan Prof. Heru ini sebagai kick off ya, yang menceritakan tentang sosok dan perjalanan hidup Ari Sucipto itu ya. Satu kalimat yang selalu disampaikan Prof. Heru itu begini, kalau Ari Sucipto itu dulu tidak sekolah ke Jogja, sementara masih tinggal di Madiun, maka kerjaannya akan melempari kereta yang lewat di ini ya, di dekat rumahnya sana begitu. Ini yang sering membuat kami sangat ini ya, tertawa lah gitu ya, gitu. Dan itu sering kali diucapkan, termasuk ketika ujian terbuka disertasi Ari Sucipto pada tahun 2015 gitu. Ya, jadi saya tidak mengurai panjang lebar soal sosok dan perjalanan. Kemudian yang kedua, ini cerita tentang ini guru ya, sosok guru dan ilmuwan. Jadi ini Ari Sucipto ini tentu seorang ini sosiolog sekolahan juga karena bisa sampai gelar doktor, dan tentu beliau sekarang juga sedang mempersiapkan diri meskipun tanpa target akan menjadi guru besar. Lalu yang ketiga, ini cerita tentang aktivis pro demokrasi. Jadi demokrasi itu ya bagi Ari Sucipto itu bukan hanya sebuah sistem, tapi juga sebuah nilai, dan artinya di sini bahwa demokrasi itu intinya adalah rakyat. Ari Sucipto selalu menyampaikan kritik bahwa orang mendambakan demokrasi tetapi anti politik, dan selalu saya tumpangi begini, ya barangkali orang itu tidak mendambakan demokrasi yang sejati, tapi lebih menyukai teknokrasi itu. Atau ya demokrasi tanpa kedaulatan rakyat itu ya hanya menjadi metode demokratis saja, gitu ya. Jadi yang disukai metode demokratis, dan Ari Sucipto sering menyampaikan kritik bahwa proses elektoral atau pemilihan ini hanya berurusan dengan sesuatu yang teknokratis, entah itu daftar pemilih, daftar calon, kotak suara, surat suara, pokoknya hitung-hitungan itulah gitu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat itu berbicara ini ya tentang tentang pemimpin. Jadi Ari Sucipto itu ya orangnya kecil begitu, tapi sering disebut si bung kecil yang punya jejak besar. Jadi banyak junior-junior, banyak mahasiswa, banyak muridnya yang kemudian menjadi hebat karena dibesut oleh seorang Ari Sucipto yang hadir sebagai guru yang mendidik dan pemimpin yang melayani.
Kemudian yang kelima, itu bicara ini, Aris Sujito adalah pejuang desa, ya. Jadi kata kunci desa dalam buku ini paling banyak, ada 500 lebih gitu. Kalau demokrasi ada 190-an. Nah, desa ini banyak banget. Ya dia dari desa, terus kemudian ada teman politisi, Rido Diah Pitaloka itu menyebut dia itu sebagai Mas Deso. Ya, karena setiap pertemuan pasti selalu bicara tentang desa. Dan Ari Cito bersama saya dulu ya sama-sama memperjuangkan desa. Tahun 2008 ya, itu kami menyadari bahwa gerakan sosial untuk desa ini sudah banyak. Mulai harus ditransformasikan, digeser ke ini namanya gerakan politik. Jadi kita harus membawa isu desa yang itu sebelumnya di dunia masyarakat sipil, penting untuk dibawa ke Senayan supaya menjadi diskurs politik di antara para anggota wakil rakyat. Dan tahun 2009 kami menemukan sosok Budiman Sujatmiko yang kemudian menjadi jangkar politik kami yang memindahkan isu desa dari pinggiran ke tengah kekuasaan. Dan ini saya kira pengalaman yang sangat menarik, bagaimana transformasi isu populer, isu penting ya dari dunia masyarakat sipil ke dunia masyarakat politik. Kemudian yang keenam ya, sosok Aris Sujito tidak lepas dari kesetiakawanan dan modal sosialnya. Jadi berteman, bergaul, dermawan dan sebagainya itu diungkapkan di sana. Jadi para sahabat ini memberikan memberikan pujian kepada perjalanan Aris Sujito, dan saya sebagai editor menekankan bahwa buku ini punya dua tujuan. Pertama, memberikan rekognisi atau pengakuan ya terhadap sosok Aris Sujito yang sudah lama berkiprah tadi ya, 6 poin tadi ya. Kemudian yang kedua, memberikan inspirasi bagi generasi baru begitu. Sehingga saya katakan bahwa contoh atau teladan itu bukan para entrepreneur yang tajir, yang kaya raya, yang klimis, yang parlente, tetapi sosok ilmuwan yang bergaya rakyat itu menjadi penting untuk menjadi teladan bagi generasi baru. Dan semua itu lalu kami bungkus dengan tema sosiolog rakyat. Sosiolog rakyat itu di sini poin pentingnya saya bacakan. Sosiolog rakyat adalah sebuah kristalisasi dan abstraksi perjalanan hidup Aris Sujito sebagai intelektual aktivis. Ia melampaui tradisi ilmu untuk ilmu atau yang kerap disebut menara gading. Jadi menara gading itu ya kampus itu sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan dunia akademis, tapi tidak terhubung dengan dunia nyata, terutama dunia rakyat. Ia pergi keluar, jadi Aris Sujito tidak hanya di kampus, sibuk dengan jurnal, ngajar, dan sebagainya, melainkan keluar ya, yang sekaligus belajar, bergaul, dan bergerak bersama rakyat. Dan kosakata rakyat itu selalu disampaikan Aris Sujito. Kalau sosiolog pada umumnya kan bicara masyarakat. Dan saya ingin mengatakan bahwa kosakata sosiolog rakyat itu untuk membedakan sosiolog-sosiolog lain yang tidak sosiologis. Ada sosiolog yang tidak sosiologis itu suka bekerja mendata penduduk. Jadi kalau sosiolog yang konvensional itu kan bicara masyarakat tuh. Kalau sosiolog yang tidak sosiologis itu bicara penduduk itu menjadi target pendataan, kemudian ditandai, ditarget dan sebagainya. Ya, nah sosiolog rakyat itu sosiolog yang pro politik gitu ya. Jadi artinya tidak hanya mempelajari politik itu di teks, tapi ya melalui pergaulan. Dan di sana juga ada tulisan Agus Wahyudi dari Fakultas Filsafat. Ya, Aris Sujito itu bersentuhan dengan dunia politik atau politik dan sekaligus juga dunia politikal atau politis.
Kalau politis berkaitan dengan strategi, taktik yang barangkali penuh dengan antagonisme, sementara kalau politik itu bicara soal nilai rakyat begitu. Dan karena itu Aris Wisda selalu mengatakan bahwa politik itu adalah soal nilai. Ya, nilai kemakmuran, nilai keadilan dan sebagainya. Dan dia juga selalu menekankan rakyat. Jadi rakyat dan politik itu bukan sesuatu yang normatif penuh nilai tapi juga konkret. Misalnya yang selalu dicontohkan adalah pupuk, ya, pupuk yang diperlukan petani tapi sering langka dan tidak pernah diselesaikan secara politik begitu ya. Jadi ini saya kira memberikan pelajaran bagi kita betapa pentingnya kita itu menghubungkan antara ilmu dengan politik, ilmu dengan rakyat gitu ya. Karena saya sering mengatakan bahwa ilmu yang terlalu ilmiah itu semakin jauh dari rakyat dan semakin dekat dengan tengkulak. Kita meneladani apa yang disampaikan oleh Soekarno, ilmu amaliyah ya, ilmu yang yang memang mengalami dialektika ya, ilmu yang dikembangkan, jadi kita tidak harus kesurupan dengan teori-teori besar, itu bukan berarti tidak penting, itu sangat penting, tetapi harus dibumikan, harus ada dialektika dengan rakyat dan kemudian ilmu itu berguna untuk rakyat, untuk menjawab pertanyaan rakyat, baik itu soal pupuk, kemudian soal kemiskinan, soal money politics dan sebagainya, pokoknya banyak hal yang itu menjadi masalah atau kepentingan di medan rakyat itu memang bisa bisa dijawab dengan ilmu. Itulah yang disebut dengan intelektual, kaum aktivis atau yang saya sebut sebagai sosiolog rakyat.